Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah kita rayakan dengan penuh sukacita. Di antaranya kita merayakan dengan bersilaturahim, berkunjung kepada saudara-saudari kita, tentu dengan busana yang terbaik kita. Oleh karena itu, kami dari Habatek Busana ingin mengajak kepada pemirsa untuk sama-sama kita membeli produk ini. Insya Allah produknya produk lokal dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat terjangkau sekali. Saya sudah mencoba memakainya dan begitu nyaman digunakan. Dan ini juga kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah sekalian, kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka Allah pasti akan membalas apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini. Ini bagi pemirsa yang ingin memiliki Habatek Busana, silakan menghubungi pihak Habatek Busana. Dari kami sekian, saya Jenderal Ridho mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eko Mega Bintang, saya Cemila, dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Gimana sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Eko. Lebih cerah lagi nih Ustaz sekarang ya Mbak Mila ya, kayak gitu. Alhamdulillah, dengan puasa kita makin sehat insyaallah. Ya, narasumber kita hari ini siapa Mbak Cemila? Ada Ustaz Haji Abdul Qair MA. Iya. Nah, kita Gimana, Mbak Mila? pembahasan hari ini tentang pernikahan. Jadi agak lebih seru gitu. Lebih loh. seru ya? Iya. Jadi ya Yang belum merasa belum menikah nih termasuk saya juga. Jadi nanti biar tahu kiat-kiatnya dan Oh, juga gitu. yang sudah menikah biar tahu juga gitu ya. Iya. Apa kewajiban-kewajibannya Dan yang lebih hak-haknya detail. juga, ya. Iya. Baik, silakan Ustaz kita bahas. Lebih mendetail. Baik, terima kasih Mas Eko Ya, dan Mbak Mila. sama-sama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikah itu adalah merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga Rasulullah SAW mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah merupakan perintah dariku, sunnahku, dan perintah siapa yang tidak mau menikah selama hidupnya maka dia tidak termasuk golongan umatku. Lalu kenapa sih orang menikah itu? Menikah itu tentunya ada beberapa motivasi. Ada orang menikah pertama karena kecantikannya, ya. Ada juga yang menikah karena faktor kekayaannya. Ada juga yang menikah karena faktor keturunannya. Dan tentunya yang keempat ada yang menikah karena faktor agama, ya. Menikah karena faktor cantiknya itu bonus, Mas. Ya. Karena ganteng juga bonus. Menikah karena dia kaya raya juga bonus. Menikah karena keturunan orang yang baik juga bonus. Tapi menikah karena faktor agamanya itulah yang utama. Fasbar bisa didin tadi bertiadakan. Kalau kau menikah karena faktor agama, insya Allah pernikahanmu akan berkah. Jadi pernikahan yang berkah itu adalah yang pertama harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hanya ingin memenuhi kebutuhan biologis saja, Mas, atau ingin mempunyai keturunan. Tapi lebih dari itu, nikah adalah ibadah. Yang kedua, nikah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mana nikah itu harus mengikuti, yaitu syariat Allah dan Rasulnya. Dan tentunya setiap orang menikah pasti ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang samawa. Bagaimana cara meraihnya? Tentunya ada kiat-kiatnya. Seorang suami apa yang harus dilakukan, dan juga seorang istri apa yang harus dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Mas, sekali lagi kita ingin menciptakan bait di jannati. Andaikan ada surga di dunia, maka rumah tangga yang bahagia ada surga di dunia. Karena itu, ayo yang belum menikah segera menikah. Yang sudah menikah, tentunya kita ingin meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan cara mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian Mas Eko, ya. Ada pertanyaan, silakan. Ya, terus gini ya Ustaz. Jadi tujuan menikah itu apa gitu Ustaz? Ya, baik Mbak Mila. Tujuan orang menikah itu atau motivasi orang menikah itu biasanya saya ingin katakan bahwa nikah itu adalah babur rizki.
nikah itu adalah pintu untuk mendapatkan rezeki Allah. Jadi Allah janjikan jika mereka sebelum menikah nggak punya apa-apa alias fuqara, maka sesudah mereka menikah Allah akan cukupkan rezeki mereka. Bahkan ada sebuah buku yang tebal bukunya Mas, menikahlah kau akan kaya, Masya Allah. Yang kedua, nikah itu adalah merupakan babus sakinah, pintu untuk meraih ketenangan. Dan itu ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dicetak dalam undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah ciptakan kalian ada pasangan suami dan istri. Untuk apa Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kau meraih ketenangan, sakinah. Dan kemudian Allah ciptakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tentunya di samping itu nikah juga merupakan babus sofa, pintu untuk meraih kesucian. Hai anak muda, kata Nabi, ya masra sabah, anak muda, masih anak muda ya? Iya. Manis atau kumul ba'ad, siapa yang sudah cukup bekalnya, pada tazawwaj, segera menikah. Ikan cepat, ikan gabus Mas. Makin cepat makin bagus. Jangan tunda-tunda. Karena nikah itu agodil basar, menjaga pandangan kita dan menjaga kehormatan kita. Wa ahsanul farj. Jadi sekali lagi segera mereka yang belum nikah. Ya. Dan tentunya itulah motivasi kita menikah. Insya Allah ketenangan, kesucian juga Allah akan dapatkan, yaitu Allah berikan kepada kita, yaitu baiti jannati, rumahku syurgaku di dunia, kalau mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, insya Allah. Ya. Ini ada pemirsa di rumah ada satu pertanyaan, Ustadz, bagaimana rumah tangga yang diberkahi oleh Allah kayak gitu? Baik Mas Eko, rumah tangga yang diberkahi Allah itu adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa pertama niatkan nikah itu adalah untuk ibadah, ya. Jadi jangan sekali-kali nikah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Memang wajar memang. Contohnya kayak dari zina gitu. Iya betul, katanya. betul. Yang kedua, jangan sekedar nikah itu karena sekedar ingin dapat satu saja, biar nggak dibilang jomblo gitu ya. Jadi Saya jadi malu ini. jadi nikah itu adalah lillah, karena Lillah, Allah ya. ya. Bukan hanya ingin punya keturunan, bukan hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan biologis, tapi karena Allah. Yang kedua, tentunya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Harus ada walinya, harus ada saksinya, dan seterusnya. La nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kalau tidak ada walinya dan dua orang saksi yang adil. Jadi nanti ada pasangannya, laki-laki dan perempuan, ada walinya, ayah kandungnya atau yang kakaknya atau adiknya, dan seterusnya. Dan juga harus ada walinya. Ada walinya dan dua orang saksi, dan minimal 5 rukun nikah yang harus dipenuhi tadi. Jadi kalau tidak ada saksi tidak sah ya Ustaz? Tidak sah. Kalau Apalagi tidak ada Terus wali, kalau tidak gini ada Ustaz, sah juga. saya mau tanya, karena di dalam status pernikahan itu kan ada nikah siri nih, ya nikah siri di situ hanya cuma ada saksi, bukan hanya dari pihak keluarga, itu saksinya dari orang luar gitu. Itu bagaimana, itu sah atau enggak itu menurut agama Ustaz? ya, nikah siri itu adalah nikah agama ya. Orang bilang Iya. nikah siri. Sesungguhnya kalau rukunnya nikah terpenuhi, sah nikahnya. Ya, asalkan walinya benar-benar ayah kandungnya atau kakak kandungnya atau adik kandungnya, dan ada dua orang saksi yang adil. Tetapi secara negara belum sah, karena ya. belum tercatat di KUA. Berarti kalau tidak dari orang tua, benar-benar tidak orang tua, walaupun itu nikah siri, berarti pernikahan kalau orang lain, contohnya ada 2 saksi atau bertiga saksi, itu orang bukan keluarga inti gitu contohnya. Iya. Ada ini, berarti pernikahannya bagaimana Ustaz Ya, statusnya? kalau tidak ada wali yang memang layak menikahinya, maka tidak sah ya. Sekali lagi, wali itu adalah rukun daripada nikah. Iya. Ini ada lagi satu pertanyaan Ustaz, Mbak Mila, kan kita kan pengen tahu ya hak sebagai seorang istri itu apa, terus kewajiban seorang istri apa, hak seorang suami apa, kewajiban seorang suami itu apa Ustaz kayak gitu. Jadi pemirsa di rumah juga lebih tahu hak dan kewajiban seorang istri dan suaminya. Iya, baik. Untuk meraih rumah tangga yang sakinah, baiti jannati, maka seorang suami dan istri harus tahu kewajibannya. Di antaranya seorang suami minimal ada 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, yaitu antut'ima idza ta'imta, wajib ngasih makan ya, memberikan nafkah, yaitu memberi makan. Ya Mas Eko, Ya. Mas Eko harus mencari rezeki yang halal untuk ngasih makan istrinya nanti ya. Yang kedua, antaksuha idza tasaita, kasih pakaian. Berikan pakaian yang terbaik untuk istri Anda. Dan harus adil, jangan sampai kita dengan pakaian yang wah gitu, Tetapi sementara istri kita istrinya Masya Allah, Masya Allah, innalillah ya. Iya. Sekali lagi harus adil. Dan kemudian yang ketiga,
alla tuqabbih, jangan menjelek-jelekan pasangan, jangan menjelek-jelekan istri kau atau suaminya. Tidak boleh seorang istri menceritakan aib suaminya atau sebaliknya suami menceritakan aib istrinya. Karena Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaianmu dan engkau adalah pakaian istrimu. Artinya pakaian itu menutupi aurat. Suami harus bisa menutupi kekurangan istri, istri pun harus bisa menutupi kekurangan suaminya. Jangan diceritakan aibnya itu. Kemudian yang kedua adalah pakaian sebagai kebanggaan. Suami harus bangga dengan istrinya dan istri pun harus bangga dengan suaminya. Dan jangan selanjutnya ala tadribal wajah, jangan ada KDRT. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dan yang terakhir ala tadribal wajah, sudah itu alla tahjur ilal fil bait. Kalau lagi marahan jangan main minggat. Ya. Selesaikan masalah antara internal ya, agar rumah tangga itu langgeng. Jadi kalau kita melihat kekurangannya, maka tidak akan pernah rumah tangga itu langgeng. Sekali lagi, seorang suami memberikan nafkah, makan, pakaian, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau ada masalah, jangan cepat mengucapkan saya talak kamu. Ya, sekali lagi. Untuk istri pun ada 4 hal yang harus diperhatikan ya, Mbak Mila. Yang pertama, kewajiban istri adalah jika dipandang suaminya menyenangkan hati suaminya. Jadi suaminya pulang dari kerja, istrinya sudah berdandan rapi, masya Allah. Ketika suaminya datang, istrinya berpenampilan yang cantik, masya Allah. Istriku luar biasa, I love you full. Kenapa? Gitu ya, karena penampilannya dia berdandan untuk suaminya. Jangan cuma kondangan doang, cakep ya. Giliran di rumah, masya Allah ya. Yang kedua, jika diperintah oleh suaminya, dia taat. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Andaikan seorang manusia boleh sujud pada manusia lain, aku perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Karena begitu mulianya derajat suami di hadapan istrinya. Meskipun seorang istri penghasilannya lebih besar dari suaminya, bahkan derajat pangkatnya atau status sosialnya lebih tinggi daripada suaminya, tetap suami adalah imam. Jadi istri pun harus taat ketika diperintahkan oleh suaminya. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah apabila suami memberikan nafkah rezeki dari Allah kepada istrinya, sang istri berterima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sedikit atau banyak, syukuri apa adanya. Alhamdulillah. Jangan sampai redo ya, harus ridho. Kalau redo rela tapi dongkol. Jadi ada doa. Ya, rela tapi dongkol. Jadi ada doa nih Mbak Mila, kalau ingin dapat berkah ketika menerima amplop dari suami atau ATM, berdoanya begini, Allahumma kafin abdahu. Ya Allah, kafin, cukupin ya Allah. Cukupin rezeki hambamu ya Allah. Amin. Ya Allah, cukupin. Yang penting kan cukup, bukan banyak. Ya. Yang penting pas-pasan. Pas mau makan ada, ya kan? Pas mau pergi haji ada, pas umroh ada, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada. Insya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah wal kafi, Allah yang mencukupkan insya Allah. Dan yang keempat, apabila suami tidak ada di rumah, maka istri harus pandai menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Jangan sampai suami tidak ada di rumah, itu barang-barang di rumah dijual-jual, tidak pandai menjaga harta suaminya, bahkan suaminya kemana, istrinya ngelayap. Nauzubillah min zalik, ini tidak dibenarkan. Jadi kalau ingin bahagia, suami istri harus bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Untuk suami minimal 5 perkara tadi, untuk istri minimal 4 tadi. Insya Allah kalau dua-duanya dilaksanakan, suami ngasih nafkah lahir batin, kemudian dia menjaga kehormatan istrinya, kemudian dia mempergauli istri dengan cara yang baik, asyiruna bil ma'ruf, insyaallah rumah tangga akan samawa, sakinah mawaddah warahmah. Demikian pun istri, dia harus bisa menjaga yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yaitu jika dipandang suaminya menyenangkan ya. Suami bawa duit senyum, nggak bawa duit senyum, manyun. Alhamdulillah. Yang kedua, jika diperintah dia taat ya. Yang ketiga, jika suaminya memberikan rezeki seberapapun banyaknya, dia pandai berterima kasih. Mohon maaf nih Mbak Mila, di ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada sekelompok wanita, mereka banyak di neraka. Kenapa ya Jibril? Ternyata hunna yakfudal asir. Mereka adalah istri-istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan istri-istri yang ada di rumah, pemirsa, istri-istri yang bersyukur kepada Allah, berapapun penghasilan suami kita, cukup insya Allah. Kalau untuk memenuhi gaya hidup nggak pernah cukup. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Betul nggak Mas?
Jadi yang penting bukan murni gaya hidup. Kalau gaya hidup nggak bakal selesai. Punya motor, pengen punya mobil, lihat yang punya mobil lebih baru lagi. Kalau kita punya mobil, lihat yang punya motor, yang punya motor ingat yang punya sepeda, yang punya sepeda lihat yang jalan kaki lihat yang kakinya gempor, nggak kemana-mana. Yang gempor masih bisa hidup, alhamdulillah. Tetangganya yang sebelah udah pulang nggak balik-balik lagi, alias udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi semua kata kuncinya Mas, ada 2 ya Mbak Mila. Kalau ingin bahagia 2 kata kuncinya. S2, 1 banyak-banyak syukur, 2 banyak-banyak sabar. Ketika diberi nikmat oleh Allah, bersyukurlah pada Allah, dan ketika diuji oleh Allah, bersabarlah. Itu rahasianya. Yang penting berkah gitu. Mbak Mila, ini adalah tausiah yang sangat jelas dan padat, singkat ya, tapi menyentuh hati buat pemirsa semuanya. Jadi kita tidak ada yang pertanyaan yang kita ulang lagi ya Mbak Mila, kita cukup sekian, kita akhiri dari saya Eko Mega Bintang dan saya Cukmila dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.